Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada pemuda yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Dia ini adalah pemuda yang sangat menyayangi Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun sangat menyayanginya. Sa'labah bin Abdurrahman dikenal jalannya cepat dan murah senyum. Sa'labah kalau disuruh Rasulullah langsung lari. Ketika itu ada sahabat yang melihat Sa'labah sedang lari. Kemudian ditanya oleh sahabat tersebut, "Wahai Sa'labah, kenapa setiap Anda disuruh oleh Rasulullah selalu terburu-buru?" Apa yang dikatakan oleh Sa'labah? "Ketika aku menerima perintah dari Rasulullah, berarti aku jauh dari Rasulullah. Sedangkan aku tidak ingin jauh-jauh dari Rasulullah." Bahkan dalam riwayat dikatakan, Sa'labah ketika tidur malam, dia tidur di depan rumahnya Rasulullah menghadap pintu Rasulullah. Ketika Rasulullah membuka pintu rumahnya untuk pergi ke masjid, Sa'labah lah orang yang paling pertama melihat Rasulullah. Masya Allah, tidak ada yang bisa menandingi kecintaannya kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah memberikan amanah kepada Sa'labah bin Abdurrahman untuk pergi ke kota Madinah untuk memenuhi hajat Rasulullah. Ketika Sa'labah sudah sampai di pintu kota Madinah, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang sehingga membuka pintu rumah salah satu yang ada di kota Madinah. Ketika pintu itu terbuka, tiba-tiba ia menengok ke arah rumah itu dan Sa'labah tidak sengaja melihat perempuan yang sedang mandi. Kemudian Sa'labah langsung kaget dan dia langsung menangis. Alangkah binasanya diriku," kata Sa'labah. "Mataku yang setiap hari aku gunakan untuk melihat Rasulullah, malah aku gunakan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah." Padahal Sa'labah tidak sengaja melihat perempuan yang sedang mandi. Sa'labah terus menangis, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sa'labah malu ingin bertemu Rasulullah. Tidak pantas mata yang hina ini untuk melihat wajah Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pergi dari Madinah karena takut bertemu Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pergi ke atas bukit yang sangat jauh dari kota Madinah. Keesokan harinya Rasulullah mencari Sa'labah. Kemudian Rasulullah memanggil Umar dan Salman Al-Farisi untuk mencari Sa'labah. Dan Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana saya harus mencari Sa'labah?" Kemudian Rasulullah menyuruh Umar mencari di atas bukit. Akhirnya pergilah Umar dan Salman ke bukit yang disuruh oleh Rasulullah. Ketika mereka sampai di bukit itu, tiba-tiba Umar melihat seperti ada orang yang sedang berjalan. Kemudian dihampiri oleh Umar dan ternyata itu hanyalah penggembala kambing yang sedang ada di atas bukit. Dan Umar bertanya kepada penggembala kambing itu, "Wahai penggembala kambing, apakah Anda melihat ada seorang anak muda yang melintah di atas bukit? Ciri-cirinya murah senyum dan jalannya agak cepat." "Kalau yang model itu tidak ada, wahai Fulan. Di atas bukit sana ada satu anak muda, tapi dia cengeng, jalannya cepat," kata penggembala kambing. Lalu Umar berkata, "Bisakah kami bertemu anak muda itu? Apakah harus kami menaiki gunung ini untuk bertemu dengan anak muda yang Anda maksud?" "Jangan," kata penggembala kambing, "karena setiap kali anak muda itu bertemu orang, dia seperti ketakutan. Kalau kalian ingin bertemu pemuda itu," kata penggembala kambing, "kalian berdua mengumpet di balik batu itu, karena setiap maghrib
anak muda itu turun dari bukit untuk meminta perasan susu kambingku. Setelah itu dia naik lagi ke atas bukit. Akhirnya ditunggu oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar melihat ada anak muda sedang turun, ketika diperhatikan oleh Umar, ternyata dia benar adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian Umar teriak, "Wahai Sa'labah!" Mendengar suara Umar, Sa'labah kaget. Kemudian lari anak muda itu ke atas bukit. Karena badannya lemas dan dia tidak kuat untuk menaiki bukit. Karena badannya lemas, kata Buya Yahya, 40 hari di atas bukit sana Sa'labah bin Abdurrahman. Karena badannya lemas, akhirnya jatuh dan ditangkap oleh Umar. Anak muda itu menangis, "Lepaskan aku, wahai Umar. Aku takut bertemu Rasulullah. Aku malu bertemu Rasulullah." Kemudian digendong oleh Umar menggunakan kudanya dan dibawa menuju Rasulullah. Di tengah perjalanan ini anak muda tiba-tiba sakit. Umar bingung harus bawa kemana, dan akhirnya Umar membawa anak muda itu ke rumah ibunya. Kemudian Umar menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'labah sudah aku temui dan sekarang sudah kuantarkan ke rumahnya karena tiba-tiba dia jatuh sakit." Kemudian Rasulullah ke rumahnya Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika Sa'labah melihat Rasulullah, dia menangis ketakutan. Rasulullah bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Sa'labah?" "Aku takut untuk menceritakannya ya Rasulullah." "Ceritakan saja wahai Sa'labah," kata Rasulullah. Kemudian diceritakan yang dialami Sa'labah bin Abdurrahman, dan Rasulullah memaafkannya. Tidak lama kemudian Sa'labah berkata, "Ya Rasulullah, aku merasakan ada semut yang berjalan di dalam kulitku." Rasulullah tahu bahwasannya anak muda ini akan meninggal. Seketika itu Sa'labah meninggal, dan Rasulullah yang memandikan, mensolatkan, dan mengantarkan ke pemakaman. Ada keanehan terhadap diri Rasulullah. Ketika Rasulullah mengangkat jasad Sa'labah, Rasulullah seperti berdesak-desakan dengan banyak orang, padahal di sekelilingnya hanya ada berapa sahabat, dan bertanya, "Para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda ini dari tadi seperti orang yang sedang berdesak-desakan?" Apa kata Rasulullah? "Seluruh malaikat turun untuk mengantarkan jasadnya Sa'labah bin Abdurrahman." Masya Allah, luar biasa balasan untuk orang-orang yang mencintai Rasulullah.